Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Indira Sati Aksan dengan NIM Y002587 dari kelompok SGD A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vesicavalia. Di sini itu skenario-nya itu adalah seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan Murphy sign positif. Nah, jadi yang pertama itu ada jelaskan mengenai saluran sekresi vesicavalia. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang saluran sekresi vesicavalia. Jadi yang pertama itu ada memproduksi empedu. Nah, empedu ini dibuat dari hepatosit di hati. Terus dia ini bakal mengalir melalui canaliculi biliveri, ductuli biliveri, terus ductus interlobularis. Nah, semua ini bakal bergabung menjadi ductus hepaticus dexter. Terus dia juga akan bergabung menjadi ductus hepaticus sinister. Terus keduanya ini akan bersatu membentuk ductus hepaticus communis. Nah, terus setelah itu dia ini akan ada penyimpanan di kantong empedu. Terus dia ini bakalan masuk ke vesicavalia untuk disimpan dan dikonsentrasikan. Nah, terus ada pengeluaran empedu. Nah, dia ini saat makanan berlemak memasuki usus, hormon CCK ini bakal dilepas, menyebabkan kontraksi vesicavalia dan relaksasi sphincter OD. Nah, terus habis itu dia ini bakal ada di aliran dari vesicavalia ke usus, yaitu empedu keluar melalui vesicavalia, ductus siticus, terus ductus coledochus. Nah, dia ini bakal bermuara pada papilla duodeni mayor dan dikendalikan oleh sphincter tadi yang bernama sphincter OD. Nah, terus jadi skema dari alur saluran sekresi vesicavalia itu, jadi dia ini dari hati menuju ductus hepaticus dexter dan sinister, terus ductus hepaticus communis, terus ductus cysticus, terus vesicavalia, terus ductus coledochus, lalu papilla vater dan duodenum. Nah, terus selanjutnya ini tadi gambaran-gambarannya. Nah, lalu aku akan jelasin tentang otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor beserta otot-otot penyusunnya. Jadi ototnya itu ada sphincter OD. Nah, dia ini adalah cincin otot polos yang mengatur aliran empedu dan pankreas ke duodenum serta mencegah refluksi isi usus. Dia ini bukan satu otot tunggal tapi otot kompleks yang terdiri dari 3 bagian utama. Nah, terus ada sphincter coledochus. Nah, dia ini mengelilingi ujung distal ductus coledochus. Terus dia ini itu mengontrol aliran empedu dari saluran empedu utama ke papilla. Terus ada sphincter pancreaticus. Dia ini mengelilingi ujung distal ductus pancreaticus atau wirsungi, terus mengatur aliran enzim pankreas. Terus gunanya itu juga untuk mencegah reflux empedu ke dalam saluran pankreas. Lalu yang selanjutnya itu ada sphincter ampulla atau ampulla vateri. Nah, di ini itu mengelilingi ampulla hepatopankreatika, tempat ductus coledochus dan ductus pancreaticus bersatu. Terus dia ini mengatur pelepasan campuran empedu dan sekresi pankreas ke papilla duodeni mayor. Nah, bagian ini tuh merupakan komponen terkuat dari sphincter OD-nya tadi. Nah, terus setelah itu dia ini itu jadi ringkasannya itu adalah sphincter OD itu menjadi sphincter coledochus, lalu menjadi sphincter pancreaticus dan sphincter ampulla. Dia ini berfungsi untuk mengendalikan aliran empedu dan enzim pankreas, mencegah reflux duodenum ke saluran empedu, terus bekerja sesuai rangsangan hormon CCK saat makan makanan berlemak masuk ke duodenum. Nah, lalu selanjutnya di sini aku bakalan jelasin tentang klinis dari vesicavalia. Nah, yang aku tahu ini tuh ada 4, yaitu kolesitisis, terus ada kolangitis, ada inflamasi ada kolelitiasis, terus ada koledocoliatisis. Koledocoliatiasis. Nah, dia ini kalau kolesitisis
kolangtitis ini itu adalah inflamasi pada vesika velea. Tapi kalau kolangitis ini inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Tapi kalau kolelithiasis ini itu adalah batu yang ada di dalam vesika velea. Biasanya karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Terus kalau koledokolithiasis ini, dia ini batu di ductus choledocus atau ductus biliaris. Nah, kalau yang tadi kolelithiasis ini bisa menyebabkan kolesititis karena ada batu dalam vesika velea yang bisa saja menyumbat saluran keluar empedu sehingga empedunya menumpuk dan tidak bisa keluar dari hepar. Nah, terus dia ini kalau terus-terusan menumpuk, dia ini itu akan vesika velea itu akan lama-lama jadi iritasi atau inflamasi. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang anatomi vesika velea. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.